Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Istu Harjo Prayitno, dosen dari program studi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang, yang akan menemani sahabat Ujar dalam membahas materi pada mata kuliah Lembaga Kepresidenan dengan topik hubungan presiden dengan birokrasi dan koalisi. Adapun materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan adalah: 1. Hubungan presiden dan birokrasi. 2. Hubungan presiden dengan koalisi. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, sebelum masuk ke dalam hubungan dari presiden dengan birokrasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu birokrasi. Presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara bertugas dalam hal memimpin pemerintahan, di mana antara birokrasi dan pemerintahan erat kaitannya dan saling berintegrasi. Selain itu, birokrasi ini pun tidak lepas erat kaitannya dengan dunia politik serta kekuasaan. Pada suatu rezim atas dinamika kepemerintahan di negara Indonesia ini, keterlekatan dan hubungannya dalam ini dapat dilihat secara landasan historis atau pada fakta sejarah dari zaman kerajaan sampai kepada zaman penjajahan. Bahkan sampai saat ini, pada masa-masa kemerdekaan dan reformasi. Birokrasi sendiri adalah sebuah administrasi negara di mana suatu tatanan sistem kepemerintahan yang dioperasikan oleh para aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah yang merujuk pada sebuah tatanan hierarki dan kedudukan suatu jabatan dalam pemerintahan. Sehingga dengan melihat hal tersebut dapat kita ketahui bahwa segala aspek pengaturan dan segala urusan birokrasi menjadi domain pemerintah, yang mana masuk ke dalam pegawai pemerintah. Birokrasi ada untuk bertujuan agar masyarakat di suatu negara, khususnya Indonesia, dilayani dengan baik tanpa sebuah diskriminasi dan transparan serta independen atau ketidakberpihakan inilah yang menjadi dasar dalam sebuah proses kerangka birokrasi. Pada aspek pelayanan yang harus bertujuan melayani masyarakat sesuai dengan dasennya atau apa yang dicita-citakan yang ada dalam perumusan segala hukum yang lahir. Adapun dasen atas birokrasi atau kenyataan yang kita lihat suatu sistem pelayanan pada birokrasi harus memiliki landasan dan prinsip pemerintahan yang baik dan tidak keberpihakan. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan arahan dan pengaruh secara langsung atas birokrasi yang timbul dan tumbuh di masyarakat, khususnya para pegawai pemerintahan, khususnya pada pelayanan masyarakat, pada sebuah tatanan proses pelayanan presiden, menginstruksikan jajaran kementerian dan dinas terkait agar mampu melayani masyarakat dengan penuh perjuangan dan keadilan. Birokrasi ini memiliki tujuan yang mulia di mana negara dalam hal pelayanan masyarakat harus mengedepankan profesionalisme, transparan, independen, tidak diskriminasi. Ada 3 konsep suatu pengelompokan pada masyarakat menurut Hegel, di mana menginginkan birokrasi harus menjadikan dirinya pada posisi yang tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Itulah birokrasi yang seharusnya menjadi fasilitator antara kepentingan khusus, yaitu selaku pengusaha dan profesi, dan kepentingan umum, yaitu negara, sehingga menurut Hegel birokrasi haruslah tidak keberpihakan atau harus netral. Jika terjadinya keberpihakan dan ketidakadilan dalam hal birokrasi negara dan birokrasi pemerintah,
maka dapat menciptakan suatu ketidakadilan dalam hal pelayanan birokrasi di Indonesia. Secara garis besar, pemerintah dikuasai oleh kepentingan politik yang berkuasa saat itu. Maka dapat dipastikan suatu birokrasi tidak mungkin bisa lepas dari keterkaitannya dengan politik. Birokrasi yang mengatur keadministrasian pemerintah memang diharuskan untuk netral dan profesional. Oleh karena itu, terdapat pengaturan kepada birokrasi terkait prinsip-prinsip good governance di mana harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB, seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2. Dalam Pasal 10 Ayat 1 AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas A. Kepastian hukum, B. Kemanfaatan hukum, C. Ketidakberpihakan, D. Kecermatan, E. Tidak menyalahgunakan kewenangan, F. Keterbukaan, G. Kepentingan umum, dan H. Pelayanan yang baik. Presiden pada tatanan birokrasi harus mengedepankan independensi yang tinggi. Tidak boleh adanya diskriminasi dan keberpihakan pada kelompok tertentu atau golongannya. Ini menjadi penting karena landasan utama dalam menjalankan birokrasi dimulai dari transparansi dan independensi. Jika kita lihat kembali dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini Presiden juga tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, di mana eksekutif memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam hal pengelolaan dan penggunaan anggaran negara tiap tahunnya. Anggaran yang besar tentu diperuntukkan demi menjadikan negara Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera masyarakatnya. Ini semua tidak akan terjadi apabila Presiden selaku pemimpin negara dalam sistem pemerintahan presidensil apabila menyalahgunakan kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya. Sehingga apabila Presiden mengedepankan sebuah keterbukaan sistem dan birokrasi serta mementingkan kepentingan umum dalam hal pelayanan publik yang baik, maka sudah tentu negara akan dibawa kepada arah yang baik dan menjadikan Indonesia maju dan makmur warganya. Ruang lingkup lembaga kepresidenan pada bentuk pemerintahan bahwa setiap pemerintahan mempunyai bentuk pemerintahan yang biasanya terbentuk karena proses sejarah perpolitikan yang ada. Di Indonesia, bentuk pemerintahan yang berkembang adalah pemerintahan demokrasi, karena pemerintahan yang terbentuk merupakan hasil dari pemilihan umum, yang merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Dalam hal bentuk pemerintahan ini, rakyat pada hakikatnya memiliki kekuasaan yang besar yang dapat menentukan bangsa dan negara serta orientasi pemerintahan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Menurut Aristoteles, bentuk negara itu ada 3, yaitu monarki atau kekuasaan dipimpin raja, kemudian aristokrasi atau kekuasaan dipimpin cendekiawan, dan demokrasi atau kekuasaan dipimpin rakyat. Yang mana ketiganya merupakan bentuk murninya atau asalnya, sedangkan ketiga berikutnya yakni tirani atau kekuasaan diktator, kemudian oligarki atau kekuasaan oleh sebeberapa orang saja, dan oklokrasi atau kekuasaan oleh massa bersenjata. Yang ketiganya merupakan sebuah kemerosotan dari bentuk murni. Pemerintahan monarki akan merosot menjadi tirani, pemerintahan aristokrasi merosot menjadi oligarki, serta pemerintahan demokrasi akan merosot menjadi oklokrasi. Namun beberapa bentuk pemerintahan di dunia tidak dipungkiri banyak pakar ilmu negara yang lain yang memberikan kualifikasi yang berbeda. Kita lanjutkan ke materi hubungan presiden dan koalisi. Presiden adalah jabatan politik di mana
Jabatan politik sudah tentu akan didapat oleh seseorang dengan menggunakan mesin partai. Dan kita ketahui bahwa partai adalah salah satu alat politik. Politik tidak akan berjalan dengan baik dan benar apabila tidak adanya sebuah hubungan kerjasama antar partai, karena setiap partai akan sangat berat, bahkan hampir mustahil untuk mengusung calonnya sendiri maju dalam kancah pesta demokrasi, apalagi sampai menang menjabat. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan adanya sistem presidensial threshold, di mana dimaksudkan adalah sebuah ambang batas bagi partai atau koalisi partai dalam mencalonkan bakal calonnya untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Dan kita ketahui ambang batas tersebut adalah 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat, atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan DPR. Sehingga dalam aspek koalisi, dalam proses demokrasi diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak adanya sebuah ketidakpastian hukum yang mana akan dapat memicu konflik yang tidak berkesudahan. Bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 221 sampai 225. Pasal 221 menyatakan calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 22 menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kemudian pasal 223 menyatakan penentuan calon presiden dan atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan. Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan calon tersebut. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Calon presiden dan atau calon wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Dalam pasal 22 menyatakan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat 2 terdiri atas kesepakatan antar partai politik. Kemudian kesepakatan antar partai politik atau gabungan politik dan pasangan calon. Kemudian kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon. Dalam pasal 225 menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengumumkan bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden yang diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan. Dengan memperhatikan pasal-pasal terkait, maka dengan sangat jelas bahwa dalam hal ini presiden memiliki keterkaitan yang erat antara presiden dengan koalisi. Karena tidak mungkin dapat dicalonkan presiden apabila tidak memenuhi syarat dalam pencalonan pada pemilihan umum berlangsung yang secara 5 tahunan sekali, pesta demokrasi dalam pemilihan pemimpin negara Indonesia diselenggarakan. Dalam hubungan sebuah presiden dengan koalisi tentu memiliki dampak baik dan dampak buruknya. Tentu dalam dampak baik apabila
seseorang presiden dapat menjalin hubungan baik dengan koalisi, maka akan terciptanya sebuah kelancaran birokrasi dan regulasi yang akan dibangun oleh eksekutif, yang tentu ini tidak lepas juga erat kaitannya dengan peran legislatif. Dengan adanya sebuah koalisi yang dibangun, maka menjadi tugas presiden untuk menjaga hubungan tersebut agar terciptanya sebuah kelancaran dalam politik praktis yang mendepankan asas-asas demokrasi yang transparan dan independen. Segala bentuk sistem pemerintahan harus mengedepankan kepentingan rakyat. Sekalipun dewasa ini, di negara Indonesia banyak partai atau multipartai yang ada untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di dalam negara sistem pemerintahan presidensil seperti Indonesia ini. Oleh karenanya, pada kondisi seperti itu, banyak dari masyarakat meragukan akan sebuah kelangsungan dan stabilitas pada pemerintah, pada sebuah sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensial yang multipartai. Misalnya Jose A. Sebub, Adam Przeworski, dan Sebastian M. Seich dalam tulisan Government Coalitions and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism, menulis ada banyak suatu pendapat yang mana meragukan akan kelangsungan dan stabilitas pemerintahan presidensil dalam sistem multipartai. Dengan menjadikan sebagai sebuah patokan dalam proses bernegara, maka presiden tidak serta-merta dengan mudahnya membangun sebuah hubungan koalisi pada aspek penerapannya karena terikat pada sebuah aturan dan kode etik sebagai presiden. Kendati demikian, di mana adanya koalisi tentu adanya oposisi, di mana perlunya sebagai sebuah penyeimbang dan pengawasan pada setiap pergerakan pemerintahan. Sehingga apabila penerapan politik reformasi pada tahun 1998 menjadi sebuah pilihan politik bernegara yang dikehendaki masyarakat, di mana terjadinya suatu hambatan proses pelembagaan oposisi yang kedepannya berdampak terhadap suatu dinamika budaya politik serta legitimasi sistem demokrasi, terlebih bagi pro-demokrasi yang menjadi motor dalam penggulingan kekuasaan otoriter. Negara demokrasi menyimpan banyak sebuah kedinamisan yang perlu dijaga dan diawasi, karena di mana negara berdemokrasi seperti halnya burung yang terbang bebas tanpa adanya sangkar. Maka akan dikhawatirkan apabila tidak adanya aturan dalam bernegara pada aspek salah satunya presiden dengan koalisi, maka tentu akan membuat sebuah kerawanan dalam dunia politik. Politik praktis menjadi sebuah hal utama yang tidak dapat dipisahkan dalam kancah bernegara. Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara memegang peranan kunci dalam sebuah pengambilan keputusan politik untuk kepentingan negara. Kenapa dikatakan demikian? Karena presiden memerlukan adanya sebuah koalisi dalam pemerintahannya agar terciptanya pesta demokrasi yang tercipta damai dan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Adanya koalisi tentu adanya oposisi, di mana perlunya sebagai sebuah penyeimbang dan pengawasan pada setiap pergerakan pemerintahan. Setelah tadi kita membahas bersama tentang pengertian lembaga kepresidenan, maka dapat kita simpulkan bahwa 1. Lembaga kepresidenan merupakan sebuah lembaga di dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Kedua, lembaga presidenan adalah presiden dan wakil presiden. Ketiga, dasar hukum lembaga kepresidenan yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 7. Keempat, lembaga kepresidenan berfungsi sebagai lembaga eksekutif dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan negara. Kelima, lembaga kepresidenan atau presiden adalah sebuah kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan konstitusi. Demikianlah materi pada pertemuan 9
mata kuliah Lembaga Kepresidenan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Isnu Harjo Prayitno undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.